Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu cerita fantasi, atau bisa dikatakan cerita imajinasi. Ya. Cerita fantasi adalah sebuah karya sastra yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif atau khayalan semata. Saya ulang lagi. Cerita fantasi adalah sebuah karya sastra yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinasi atau khayalan semata. Ya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ya. Dalam mengidentifikasi unsur cerita fantasi, di sini ada ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama yaitu merupakan karangan fiksi atau fantasi. Apa sih yang dinamakan dengan karangan fiksi itu? Coba ya akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan karangan fiksi yaitu karangan atau karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari fantasi, bukan berdasarkan atas kejadian nyata atau cerita yang berdasarkan daya imajinasi sang pengarang. Saya ulang lagi ya. Karangan fiksi adalah karangan atau karya sastra berisi cerita rekaan yang didasari fantasi atau bukan berdasarkan atas kejadian nyata atau cerita yang berdasarkan daya imajinasi sang pengarang. Ya, itu dinamakan karangan fiksi atau fantasi. Yang kedua yaitu ide cerita yang terbuka. Ya. Ketiganya yaitu hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ya. Ketiga, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Yang keempat, memuat cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural. Yang dimaksud di sini supranatural adalah kemisteriusan, ya. Misterius. Yang kelima yaitu temanya seputar magik supernatural atau futuristik. Magic di sini bisa dikatakan sihir, ya. Keenam yaitu keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ya, selanjutnya yang ketujuh, sumber karangan diperoleh dari hasil
dari imajinasi atau khayalan penulis. Yang kedelapan, tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang kesembilan, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Ya, variatif di sini adalah variasi. Ya. Jadi ciri-ciri daripada cerita fantasi itu ada 9 macam. Saya ulang lagi, yang pertama merupakan karangan fiksi atau fantasi. Yang kedua, ide cerita yang terbuka. Yang ketiga, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Yang keempat, memuat cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. Yang kelima, yaitu temanya seputar magik, supernatural atau futuristik. Yang kesembilan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 7, yaitu sumber karangan diperoleh dari hasil imajinasi atau khayalan penulis. Kedelapan, tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang kesembilan, bahasa yang digunakan adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Selanjutnya yaitu unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu ide cerita. Apa sih yang dimaksud dengan ide cerita itu? Ide cerita adalah dasar suatu cerita atau bisa dikatakan tema, atau bisa dikatakan gagasan dasar terbentuknya sebuah cerita. Itu dinamakan ide cerita. Ya, dasar suatu cerita atau tema. Yang kedua yaitu latar. Ya, latar itu adalah tempat. Latar itu ada 3 macam: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, latar tempat terjadinya suatu cerita. Tempat itu bisa saja di mal, di sawah, di pasar, di hutan, dan lain sebagainya. Kalau waktu adalah bisa menunjukkan jam 5 sore, jam 9 malam, jam 7 pagi, dan lain sebagainya. Atau bisa saja menunjukkan waktu sore hari, waktu siang hari, waktu malam hari. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana bisa saja suasana senang, suasana sedih, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam latar di sini itu menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ya. Selanjutnya yaitu tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Ya, tokohnya yang unik. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Ya, pelaku ada pelaku antagonis, ya, tirtagonis, ya,
Ya, berarti pelaku itu ada pelaku antagonis, protagonis, dan tritagonis. Ya. Selanjutnya yang keempat, bersifat fiksi atau khayalan. Ya. Yang kelima, gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Gaya bahasa itu banyak sekali. Ya, berbagai macam gaya bahasa. Ya, jadi saya ulang lagi, cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya diantaranya ada ide cerita, yang kedua latar, yang ketiga tokoh, ya. Tokoh yang keempatnya adalah bersifat fiksi atau khayalan. Yang kelima adalah gaya bahasa. Ya. Ingat-ingat bahwa unsur daripada cerita fantasi itu ada 5 macam. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Itu ada 2 macam, yaitu cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Ya. Cerita fantasi total dan irisan itu di dalamnya itu bersifat, kehidupannya bersifat nyata, ya, bisa dikatakan asli, ya. Yang cerita fantasi sejaman di sini itu ya berdasarkan latar cerita fantasi dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa, ya. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau bisa dikatakan futuristik, ya. Guna latar lintas waktu bercerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, ya. Masa kini dan 40 tahun mendatang itu dinamakan futuristik, ya. Selanjutnya ya ada beberapa macam dongeng, ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa anak-anak pada waktu siswa-siswa pada waktu di SD mungkin sudah mendapat pelajaran bahasa Indonesia, ya. Ada di sini ada cerita-cerita, yaitu ada cerita dongeng fabel, legenda, sage, mite, epos, dongeng jenaka, ya. Saya ulangi lagi, ya, macam-macam dongeng itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu ada fabel, yang kedua legenda, yang ketiga sage, yang keempat mite, yang kelima epos, yang keenam yaitu dongeng jenaka. Fabel, ya, yaitu dongeng yang menceritakan tentang binatang atau hewan. Misalnya yaitu kancil yang cerdik, ya. Kancil nyolong timun, lah itu dinamakan dongeng fabel, karena di dalamnya itu menceritakan tentang binatang atau hewan. Yang kedua yaitu dongeng legenda. Dongeng legenda yaitu isinya dikaitkan dengan keunikan
atau keajaiban alam. Misalnya asal usul kota Banyuwangi ya, dan Sangkuriang. Yang ketiga yaitu sage, dongeng sage. Dongeng sage di sini yaitu dongeng yang mengandung unsur-unsur sejarah. Misalnya Darmawulan, terjadinya kota Mojopahit. Nah, itu Darmawulan dan terjadinya kota Mojopahit. Nah, itu dinamakan sage karena di dalamnya itu mengandung unsur-unsur sejarah. Selanjutnya yaitu mite atau bisa dikatakan mitos ya. Dongeng tentang dewa-dewa atau makhluk halus ya, makhluk lain yang dianggap mempunyai sifat kedewaan atau bisa dikatakan sakral ya. Misalnya cerita Gerhana, Nyi Roro Kidul. Nah itu. Selanjutnya yaitu epos ya, yaitu wiracerita atau bisa dikatakan dongeng kepahlawanan ya. Misalnya yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang keenam yaitu dongeng jenaka, yaitu di dalamnya mengandung cerita kebodohan atau perilaku seseorang yang penuh kejenakaan atau lelucon. Misalnya Pak Kadir ya, Pak Belalang, Si Lebe Malang dan lain sebagainya ya. Ada contoh cerita fantasi itu apa itu, bacaannya panjang sekali, nanti anak-anak bisa membaca di buku paket bahasa Indonesia pada halaman 45. Anak-anak bisa pinjam di perpustakaan, anak-anak bisa membaca cerita fantasi di paket bahasa Indonesia pada halaman 45 yang judulnya adalah Kekuatan Ekor Biru Nataga ya. Kekuatan Ekor Biru Nataga ya, judulnya adalah itu ya. Anak-anak perlu atau bisa pinjam buku bahasa Indonesia di perpustakaan, bisa membaca pada halaman paket bahasa Indonesia pada halaman 45 ya. Judulnya adalah Kekuatan Ekor Biru Nataga ya. Sekian dulu, nanti ada tugas dari bahasa Indonesia yang perlu anak-anak kerjakan ya di rumah ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.